siang. Amin. Saudara semua cita-cita ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu salah. Ada kebiasaan itu. Mari kita akan mulai persekutuan daripada siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita angkat dengan satu pujian Bapa dan Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Engkau ada bagiku. katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Engkau ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mohon dengan Bapak Ibu disahkan pembukaan dalam doa pada siang hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan Tuhan, kami menyambut wanita-wanita kami tempat ini, kembali kami datang Tuhan, kami bersama-sama memuji dan menyembah-Mu, yang mau belajar akan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami begitu suka di dalam kami sudah berdoa buat anak-anak yang menonton ayat siang ini, dengan Tuhan berkati mereka, sehingga berkat-Mu boleh tercurah di sana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada kami saat ini, akan kuasa dalam nama Yesus. Amin. Tapi kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
Hambanya boleh memberkati kita semuanya. Mari kita akan dengan satu pujian dikubitku dengan sayapmu. Siapkan hati pikiran kami supaya kami benar-benar dapat menerima firman-Mu, dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu hanya di kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya, Siap. terima kasih untuk persetujuan wanita siang ini. Sebelum kita berlanjut ke firman Tuhan, saya ingin mengajak
ibu-ibu semuanya untuk simulasi ya tentang ini dari apa firman Tuhan hari ini tentang woman wanita yang dibagikan. Jadi nanti kita menunjukkan tentang siapa aku. Jadi siapa ibu-ibu semuanya. Di sini saya akan mengajak ibu-ibu semuanya ini untuk main game ya Bu. Tapi maaf kalau ada yang menang ada hadiah. Tapi hadiahnya berkat dari Tuhan. Saya untuk ibu-ibu ada 3 orang bisa maju di depan. Oh siapa yang mau? Tiga orang ibu. Dan nggak usah takut, nggak usah apa-apa, nggak usah suruh joget kok. Ibu-ibu ini menghadapnya ke sana. Ya, kita bisa berjajar ibu. Nah, di sini. Maju sedikit bu. Ya, stop. Nah, ibu-ibu ini nanti saya akan memberikan tulisan ya. Tulisan ini atas nama nanti nama-namanya dari Anita. Wanita-wanita yang luar biasa di dalam Alkitab. Ibu-ibu nanti bisa menjelaskan siapa nama-nama nanti yang akan saya tunjukkan di sini. Tapi jangan disebut namanya. Hanya mengatakan bahwa oh ini namanya si Tuti ini adalah wanita yang perkasa, wanita yang berkati Tuhan, wanita yang sebagainya dan sebagainya. Tapi jangan disebut namanya. Nama tokohnya yang akan saya perlihatkan di sini hanya. Dan nanti setelah selesai semuanya, baru ibu ini yang tadinya disebutkannya namanya siapa. Ibu juga harus mendengarkan dari apa yang ibu-ibu di sini katakan. Nanti dijawab ibu ini wanita yang disebutkan tadi itu siapa, ibu harus menjawabnya. Si Tuti kah? Si Ani? Atau si Nani? Ya seperti itu. Bisa ibu? Jelas ibu? Jadi nanti saya akan di sini. Ini misalnya namanya Bu Lasri ya. Nah, Bu Lasri ini dalam ibu di Alkitab, tokoh Lasri ini tokoh yang bagaimana? Wanita yang bagaimana? Wanita yang dikasih Tuhan, wanita yang kuat, wanita yang ini dan sebagainya. Tapi ibu tidak boleh menyebutkan nama tokohnya. Nama tokohnya ini di skip dulu. Dan dikatakan. Baru nanti yang menjawab ibu yang dibagi. Dan ibu ini juga harus mengerti apa yang dikatakan ibu-ibu di belakang. Mengerti ibu-ibu di sini? Ya, siap ya. Nanti siapapun bisa. Dari sini. Ini ya, kalau kurang jelas, saya bisa ngaku soalnya nggak ada selesainya. Nah, ini ibu saya tahu. Ini tokoh apa yang ada di Alkitab? Orangnya seperti apa? Ya, ini ibu bisa kan? Nanti salah satu ibu bisa menjelaskan tokoh ini tokoh apa, tapi jangan dikatakan namanya. Namanya disimpan dulu. Baik. Ya, silakan. Dari siapa dulu silakan. Ini tokoh di Alkitab ini. Nama ini siapa? Silakan dari ibu siapa dulu? Monggo. Bisa menceritakan apa? Bu Grace. Apa ini? Siapa? Ceritakan aja, tapi jangan dibilang dulu namanya. Biar nanti yang menjawab ibu-ibu yang ada di depan ini. Jadi Bu Yunus. Ini wanita luar biasa juga ini. Dia meminta sesuatu kepada Tuhan dan dia diberi seorang anak.
Saya Ratu ini adalah wanita yang berdoa, yang hingga Tuhan itu memberikan sesuatu ya. Disebutin aja yang ibu tahu apa, sebutin aja. Hakim ya. Oh iya. Apa aja, yang penting jangan banyak. Wanita ini adalah wanita. Ini tokoh ini tuh hakim ya. Hakim dan pemimpin perang ini. Ini namanya ini. Ya, ibu dengar ya. Ini nanti dijawab. Hakim dan pemimpin perang ini namanya siapa? Ini sudah saya ini ya, sudah saya kasih contekannya ya. Ya sudah ya, ini sudah selesai. Ini hakim dan seorang pemimpin perang. Deborah? Belum nanti belum. Ini gini Bu. Jadi ibu ini yang tadi saya udah kasih ini, ibu ini yang menjawab. Oh ya, Dari semuanya. Ada ibunya menjawab. Oke ya, sudah ya Bu. Ini nanti dijawab ya Bu. Yang kedua, ini ibu ini ya. Nanti ingat-ingat yang tadi. Ini ibu ini yang kedua. Oh ini Bu. Namanya ini. Ini tokoh ini ratu yang berani menyelamatkan bangsa. Ratu yang berani menyelamatkan bangsa, luar biasa. Dari orang yang biasa, dia menikah dengan sang raja yang luas. Ya, ini siap. Dengar ya Ibu ya. Benar. Ya, pasti bisa. Dan yang terakhir, ibu ini. Ini tokoh apa? Ini tokoh apa Bu? Coba. Siapa yang tahu bisa menceritakan? Dia adalah wanita yang sangat luar biasa, yang tidak menyerah dengan keadaan, tapi terus berdoa terus sama Tuhan sampai mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Amin. Ya. Ini tokoh siapa? Jadi nanti ya 1, 2, 3. Baik. Ibu sudah mendengar semuanya yang ada di sini ya. Dari tokoh pertama tadi Bu, siapa namanya Bu? Ibu. Beri tepuk tangan. Dan dari tokoh kedua ini siapa Bu? Esther. Esther luar biasa. Ya. Dari tokoh yang ketiga ini Bu. Hana, iya. Terima kasih Bu. Silakan dulu ya, puji Tuhan. Inilah tokoh-tokoh ya yang ada di Alkitab yang benar-benar luar biasanya mereka. Esther, seorang pemimpin. Dia dari orang yang biasa, dia akhirnya Hana juga demikian. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, dia juga berdoa terus apa yang dia minta akhirnya sampai Tuhan memberikan yang terbaik, itu anak ya. Kemudian juga dengan Deborah, dia wanita, tapi dia bisa melakukan yang luar biasa seperti laki-laki. Dia jadi pemimpin perang. Disitulah bagi kita semuanya, wanita-wanita di sini itu jangan takut. Kita bisa melakukan apapun, bukan sebagai seorang istri, seorang yang menjadi ibu rumah tangga, yang hanya bisanya di dapur, yang hanya bisanya menyapu, yang hanya bisanya melakukan istilahnya anak sekolah harus ibu, ini sekolah apa, ini semuanya ibu ya. Itu memang pekerjaan seorang ibu, tapi seorang ibu pun juga harus bisa melakukannya di luar. Tidak hanya suami ya, suami yang suami udah kerja tapi aku harus di rumah ini, tidak juga. Seorang ibu juga harus bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Kita wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang bangkit, harus bangkit dari keterpurukan atau dari kelemahan atau dari apa, kita harus bangkit untuk semuanya. Amin. Amin. Mana tadi ibu yang mau?
Oh, Bapak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan dulu dengan lagu Seperti Wanita yang Mau Merapi. Ya. 1, 2, 3. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Halo. Shalom. Kabar baik, Ibu. Ya, dan kepada Ibu. Ya, karena hari ini juga kita mengalami hal yang sama. Ya, dulu kita terbuang, dulu kita berdosa, dulu kita tertolak dari Tuhan. Tapi setelah ada Kristus menyelamatkan kita diadopsi dengan kasih sayang luar biasa. Amin. Dan Dia tidak mau, ya, Dia tidak mau kalau kita terlepas dari kasih-Nya. Ya, nah sekarang tadi SPG tadi luar biasa, walaupun sederhana ya. Ketika seseorang dipanggil menjadi seorang wanita, ya kan, dia tidak hanya berperan sebagai, mungkin di sini semuanya ibu rumah tangga semua, ya ibu rumah tangga semua. Artinya ketika itu kembali, itu ada di sebuah rumah, ya kan, di sebuah rumah. Ada tangganya nggak? Nggak ada. Rumah tangga. Ibu rumah tangga sebutan seorang ibu yang mengurus rumah tangga. Ada yang bekerja di sini? Ada yang bekerja, ada yang bisnis, ya, ada yang melayani. Apapun itu, ya, apapun itu. Selama ini ibu-ibu mengenal, oh ya identitas aku sebagai ibu rumah tangga, identitasku sebagai pelayan di rumah tangga, sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anaknya, ya. Oh, peranku ini apa sih sebenarnya, ya. Tetapi Tuhan mau mengubah peran kita ini, ya, menjadi suatu panggilan. Amin. Ya, kita buka di Yeskiel 16 ayat 12. Yeskiel 16 ayat 12. Silakan dibaca. Yang baca yang ibu baca ya. Yeskiel 16 ayat 12. Silakan dibaca. Siapa yang membaca? Yeskiel 16 ayat 12. Yeskiel 16 ayat 12 begini firman Tuhan, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Amin. Siapa pernah punya pakai anting-anting di hidung? Ya. Ini sebenarnya ini dari Tuhan mau mengubah kondisi yang sebelumnya yang sangat tidak berharga dari seorang wanita. Dia ubah, dia angkat, dan dia kasih suatu perhiasan. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah Tuhan memberikan mahkota kemuliaan di atas kepala. Siapa hari ini yang mengaku sebagai wanitanya Tuhan?
Siapa yang hari ini mengaku sebagai wanita Tuhan? Ya. Tuhan ketika kau lahir baru, engkau dijadikan mahkotanya, engkau dijadikan wanitanya Tuhan. Bangkitlah situ. Ya. Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau wanita-wanita ini bangkit. Karena apa? Karena Tuhan mau kasih peran yang baru. Ya. Loh, peran baru gimana Mas? Ya kan? Apakah aku tadi berumah tangga aku harus menjadi wanita karir? Ya, nah seperti itu. Ya. Tetapi di sini Tuhan memberikan kita nggak cuma sekedar oh kamu sekarang jadi anakku, nggak sekedar aku menjadi seorang wanita yang dimuliakan, yang diberkati, tidak sekedar itu. Tapi Dia berikan mahkota kemuliaan. Apa sih mahkota kemuliaan itu? Ya, Tuhan mau kita lebih dari apa yang dunia ini lihat. Tuhan mau memberikan kita suatu wanita ini suatu penghargaan, suatu kemuliaan. Sehingga ketika dunia itu ada di dekat kita, dunia itu merasakan dampak kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, Dia mau seperti itu. Kalau kita tetap berperan misalkan sebagai ibu rumah tangga, tetapi peran itu Tuhan mau jadikan sebagai suatu panggilan. Jadi suatu panggilan. Kenapa sebagai suatu panggilan? Karena kalau kita dipanggil, kita akan datang mengerjakan itu dengan kesungguhan hati dan tahu identitas kita sebagai wanita Allah. Amin. Ya, kita tidak sembarangan. Kita tidak ada pengaruh dengan apapun respon dari suami atau dari anak kita terhadap pelayanan kita kepada mereka. Dia terpengaruh. Kenapa? Karena aku ini wanitanya Tuhan. Yang aku kerjakan itu yang Tuhan dikerjakan. Dan aku mengerjakannya untuk Tuhan. Yang menghargai aku, Tuhan. Ya. Contoh ketika Saulus, siapa yang kenal Saulus? Ya. Saulus yang kemudian jadi Paulus. Ketika dia ketemu dengan Yesus di jalan, dan dia sebelumnya tidak pernah menjadi murid Yesus. Ya. Selama ini dia lakukan apa Saulus itu? Menganiaya orang-orang Kristen. Pengikut Kristus dia aniaya. Tahu nggak? Dia nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan datang di hadapannya dengan bentuk sidang yang sangat cerah sekali. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Nah ini, padahal nggak pernah ketemu sebelumnya. Kenapa? Karena apa? Karena Saulus sudah menganiaya anak-anak Kristen, orang-orang Kristen. Jadi ketika kita menjadi wanitanya Allah, apapun perbuatan, perlakuan orang lain dalam hidup kita, itu sama aja mereka melakukan untuk Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita ini sebagai wanita-wanitanya Allah, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan diri kita sebagai wanita, bukan untuk meminta dihargai pada orang lain. Walaupun penghargaan itu juga penting, tapi ketika kita tidak perlu penghargaan itu, kita tetap melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Ya, seperti itu. Jadi kita tetap berperan sebagai istri. Ya, ibu-ibu tetap berperan sebagai istri, sebagai wanita, apapun itu, mungkin berbisnis, mungkin mengerjakan apapun itu tetapi bukan hanya sekedar mengerjakan karena peran, tetapi karena panggilan Tuhan. Amin. Ya, jadi definisi wanita jangan sampai kita mendefinisikan wanita yang benar itu harus yang cantik dari fisik, ya, dari kesuksesannya, jadi yang membandingkan dengan tetangga, ya, enggak seperti itu. Itu bukan identitas yang benar, yang murni. Tetapi ya jangan sampai hal-hal itu membatasi kinerja kita sebagai wanitanya Allah. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita tahu seperti itu. 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi siapa saja yang wanita yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, wanita yang baru, yang sesungguhnya yang baru itu
sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kalau ada di dalam kami pengajaran kami ada yang namanya manusia lama, orang tua lama, ya, yang sudah mati jangan dibangkitkan lagi, ya. Ya, jadi ada orang mati jangan dibangkitkan lagi, ya. Seperti ini, ya. Sama, manusia lama kita sudah mati ketika kita terima Tuhan Yesus. Jangan dibangkitkan lagi. Kalau dulu kita suka marah, suka tersinggung, minta dihargai segala macam, itu manusia lama. Ya. Jangan dibangkitkan lagi. Karena kita sadar kita sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi wanita baru di dalam Kristus. Ya, kita belajar bagaimana menjadi wanita Kristus. Identitas baru kita diperbarui. Caranya gimana? Ya, cara mengalami itu gimana? Cara kita masuk dalam panggilan sebagai wanita bagaimana? Ya, yang pertama intim dengan Tuhan. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari semua kita, bukan cuma para wanita. Tapi Tuhan mau identitas kita ini ditemukan ketika kita ini intim dengan Dia. Dan masing-masing kita berbeda. Berbeda. Tidak bisa gembala, ibu gembala, tolong dong, aku dipanggilin itu apa? Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa diwakilkan keintiman itu. Coba ibu-ibu punya orang kekasih, bisa nggak keintiman ibu dengan kekasih atau suami ibu diwakilkan orang lain? Nggak bisa loh. Nah, kita masing-masing punya keintiman sendiri dengan Allah. Bangun itu, ya, bangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan Yesus, ya. Sehingga apa itu akan melahirkan kedamaian, kepercayaan penuh pada Dia. Ya. Oh ya, Tuhanku seperti ini, aku dipanggil seperti ini. Nah, supaya aku ingin menyenangkan hati Dia, aku melakukan hal-hal yang Dia inginkan, yang Dia mau, karena panggilanku ada di situ. Ya. Terus kemudian yang kedua, sikap hati yang baru. Ya, karena sikap hati ini menentukan atmosfer di dalam keluarga. Ya. Jangan ada kepahitan, jangan ada kecemburuan, ya, atau merasa tidak dihargai. Kita sebagai wanita harus bisa menguasai hati ini, kuasai hati kita. Kita punya otoritas, ya. Kita bisa memilih mau sukacita, damai sejahtera, atau kita tetap cemberut, cemburu, tidak merasa dihargai, kepahitan. Kita bisa pilih. Walaupun perlakuan orang lain itu membuat kita kepahitan, walaupun perlakuan orang lain membuat kita ini sakit hati, ya, kita bisa tetap memilih. Aku mau tetap damai sejahtera, aku tetap mau sukacita karena aku dipanggil untuk seperti itu, karena aku dipanggil untuk menjadi seorang wanita yang membawa kedamaian di dalam rumah tanggaku. Amin. Ya, yang pertama memiliki keintiman. Yang kedua, karena kalau kita tidak mempunyai keintiman, kita tidak bisa mengakses damai sejahtera itu. Ya. Yang ketiga, hidup di dalam hikmat. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kalau percaya tidak setengah-setengah, segenap hati. Ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita tidak percaya penuh pada Allah, kita tidak bisa bersandar kepada Allah. Ya, kita masih ya benar ya harusnya seperti ini. Enggak. Kalau Allah itu mengatakan seperti ini, ya aku ikut aja. Ya, berserah. Berserah itu beda dengan pasrah, ya. Berserah itu memberikan hak kita, memberikan kepentingan kita, menyerahkan egois kita untuk Tuhan yang menggantikannya. Ya, untuk memberikan apa yang Tuhan punya untuk menguasai hidup kita. Amin. Ya, dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Supaya jalan kita ini lurus, kita akui Dia dalam setiap laku kita, kehidupan kita, pekerjaan kita. Akui Dia, artinya mengakui Dia ini loh. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ya, kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Dan ingat, firman Tuhan katakan, aku tidak pernah sekali-kali pun meninggalkanmu seumur hidupmu. Tidak akan pernah. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada satu pun di dunia ini bisa memisahkan kasihku dengan engkau. Firman Tuhan berkata seperti itu. Ya, jadi akui
Tuhan dalam setiap hidup. Ya, hikmat Tuhan lebih berharga di segala perhiasan dunia. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Amin. Oh, gimana caranya nih masak ini supaya enak? Ya, tanya. Nanti Tuhan kasih hikmat. Tadi caranya, kasih resepnya. Ya kan? Oh, bagaimana bisa membuat suasana di rumah tanggaku ini tidak monoton dan tidak gini-gini aja. Minta hikmat Tuhan. Amin. Kalau ketika aku melayani di dalam gereja, aku ini berperan sebagai apa? Aku minta hikmat Tuhan. Aku ngapain ya? Aku mau bikin apa ya untuk gerejaku ya? Supaya apa? Supaya lebih semarak lagi, lebih hidup lagi. Amin. Ya. Itu yang pertama tadi intim, sikap hati yang baru, hidup di dalam hikmat, karena hikmat itu hanya biasa daripada Roh Kudus, hikmat Allah. Jangan ikut-ikutan selalu minta hikmat, tapi hikmat dunia. Itu dikatakan seperti menjalin angin sia-sia. Tapi kalau kita pakai hikmat daripada Roh Kudus, ya itu setiap hari diperbarui. Kita akan punya ide-ide baru. Wanita-wanita yang punya ide-ide yang baru, punya energi selalu semangat dan semangatnya selalu baru tiap hari. Amin. Ya. Kemudian apa janji Tuhan bagi wanita yang bangkit? Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Janji Tuhan apa? 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, jadi jangan tawar hati ya. Tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, semakin tua, semakin lemah, namun manusia batiniah kami dibaharui hari sehari ke sehari. Tiap hari dibaharui. Ya, ayat 17. Ini janji Tuhan ya pada setiap kita wanita yang bangkit. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Jadi ini salib ya. Salib Kristus ini berat apa ringan? Salib Kristus berat apa ringan? Kita bisa mendeteksi salib ini dari berat atau ringannya ini bisa deteksi dari siapa nih? Dari Kristus apa dari yang lain? Ya, firman Tuhan katakan apa? Salib itu bisa katakan apa? Kuk juga. Kuk dikatakan apa? Kuku enak dan ringan, ringan dan enak itu salib. Ya, salib yang nggak enak, salib yang berat, salib yang tidak mungkin kita lakukan sudah dilakukan Kristus. Ya, sudah digantikan sama Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, ya salibku, kuku, ringan dan enak. Jadi kalau kita merasakan sesuatu yang harus kita kerjakan, kalau itu sangat berat dan gak mungkin, itu bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan enak dan ringan. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Mengerjakan bagaimana kemuliaan kita yang lebih segala-galanya. Jadi penderitaannya bukan karena kita itu penderita dianiaya, tidak. Kadang-kadang kita mungkin tersinggung. Kadang-kadang udah selelah seharian jaga anak, kok masih dipaidu, ya kan? Nah, jangan cepat tersinggung, ya kan? Karena itu panggilan kita. Ya, tetapi hal-hal kecil itu kita tidak kerjakan. Panggilan itu kita kerjakan sebagai wanita. Ya, upahnya apa? Kemuliaan kekal. Ya, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada apa yang kita alami di dunia ini. Amin. Ya, ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, yang kelihatan kadang-kadang mengecewakan. Ya, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita dipanggil sebagai wanita yang urusannya adalah dunia surga, kerajaan surga, kerajaan kekal. Ya, walaupun kita masih ada di dunia, ya, yang kita lakukan adalah perkara-perkara surgawi. Amin. Amin. Jadi itu mulai bangkit. Ya. Supaya apa? Supaya nama kita ini harum. Artinya apa? Karena kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemuliaan Tuhan itu tertutupi, ya, oleh keterbatasan kita.
Amin. Ya, mulai bangkit. Akui diri kita sebagai aku ini adalah putri raja. Aku ini berharga dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kita melakukan itu semua, akui itu jelas diri wanita yang Tuhan. Ya, ubah sikap hati kita, nggak membandingkan lagi, tapi kita percaya penuh dengan janji Tuhan. Amin. Ya, mulai hidup menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Kalau kita menyenangkan Tuhan, apa yang kau lakukan pada saudara yang paling hina ini, itu kau lakukan terhadap aku. Ya, di dalam kehidupan keluarga kita tidak ada yang hina. Ya, yang hina aja kita lakukan itu untuk Tuhan. Tapi ketika kita lakukan segala sesuatu dengan baik, seperti panggilan kita sebagai wanita, ya, Tuhan hargai itu. Ya, Tuhan punya janji di situ, punya upahnya di situ. Amin. Ya, bangkit dan melangkah dengan identitas Kristus. Amin. Bangkit dan melangkah, ya, melangkah dan melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan seorang wanita. Ya, supaya apa? Karena apa? Karena kita sudah berada di dalam, kita dikasih mahkota kemuliaan. Ya, setiap kita, sehingga apa? Kita bisa dikenal. Oh, ini Esther yang dari wanita sederhana menjadi seorang ratu untuk membela bangsanya. Oh, ini Hana, ya, yang dia berdoa, tidak punya anak, dia tekun berdoa sehingga dia punya anak, dan anak itu dipersembahkan pada Tuhan. Ya. Oh, ini Deborah, dia seorang wanita yang gagah berani, yang berperang. Ya. Nah, siapapun kita punya peran di dalam panggilan Kristus. Amin. Kalau kita tahu sadar identitas diri kita sebagai wanita Kristus, kita tidak akan mengerjakan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi yang luar biasa. Amin. Dan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita-wanitanya Allah yang hebat dan luar biasa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk senantiasa menguatkan iman kita sebagai wanita-wanitanya Allah, supaya kita tetap yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan senantiasa kita memiliki sikap hati yang baru dan tidak menyerah dengan keadaan, tetapi kita terus bersandar kepada Tuhan dan wanita-wanitanya Allah, supaya diperlengkapi dengan hikmat dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini menambah kekuatan iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Kami mohon tak biasakan berdoa untuk firman Tuhan. Saat aku senang bersyukur, panjatkan doamu setiap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Ternyata memberkati kita semua. Saya mohon Bapak samakan mendoakan wanita-wanitanya Allah yang ada di tempat ini supaya tetap kuat dalam mengiringmu, tidak akan nama kita Yesus Kristus. Mereka akan berdiri. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu luar biasa yang kami nikmati saat ini. Tuhan, kami bersekutu bersama, bersepakat bersama sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan, yang Kau sudah berikan mereka mahkota, sudah berikan kehidupan yang baru pada mereka, hati yang baru, hati yang baik bagi mereka. Saat ini mereka punya bersepakat pada Engkau untuk mereka melakukan segala sesuatunya di dalam peran apapun, di dalam rumah tangga mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, untuk menjadi seorang wanita yang luar biasa
biasa Tuhan, yang menyatakan kasih-Mu, yang menyatakan segala sesuatu daripada Engkau Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mengerjakan yang tidak baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Pekerjaan adalah pekerjaan yang baik, dan saat ini Tuhan mereka mau bersepakat Tuhan untuk mereka Tuhan hidup di dalam kesejahteraan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bagi saudara mereka, sehingga melalui hidup mereka Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan, berikan mereka kesehatan yang luar biasa, karena Engkau berkata Engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan mereka. Tidak ada satu pun kuasa di dunia yang sanggup memisahkan kasih-Mu dengan kasih mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah atas wanita-wanita Allah di tempat ini Tuhan, menjadi berdampak yang luar biasa, menjadi wanita-wanita yang unggul, yang mempunyai promosi demi promosi dalam setiap bidang kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu kami terima Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.